معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اكثروا من الصلاة على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم قو الإسلام، اللهم قو الإسلام، اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وسيرهم على ما عن الدين، واخدم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walillahil hamd, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله، الحمد لله الذي خرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله عدى إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معاشر المسلمين والمسلمات
jamaah salat Idul Fitri Masjid Bait Rahim rahimakumullah. Mengawali khutbah Idul Fitri di pagi ini, marilah kita semua mengucapkan rasa bersyukur kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Di tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang baru saja kita lalui bersama dengan baik. Ini berarti kita semua telah lulus ujian, yakni berhasil menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh sesuai dengan syariat agama Islam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut: Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dari hadis tersebut lahirlah makna Idul Fitri yang dalam konteks Indonesia tidak hanya secara bermakna hari raya setelah berakhirnya Ramadan. Kembali suci dalam konteks ini adalah kita terbebas dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala menyangkut hablum minallah. Semua persoalan yang terkait dengan sesama manusia, hablum minan nas, harus diselesaikan sendiri antar sesama manusia. Oleh karena itu, kita akan benar-benar mencapai Idul Fitri dalam arti kembali suci seperti ketika baru terlahir di dunia, apabila urusan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita kepada sesama manusia bisa kita selesaikan dengan berakhirnya Ramadan ini. Tentu saja lebih baik urusan dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan sesegera mungkin tanpa menunggu berakhirnya Ramadan ini. Hal inilah yang kemudian melahirkan tradisi saling bermaaf-maafan di antara umat Islam yang ada di Indonesia yang dikenal dengan halal bihalal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri Masjid Bait Rahim rahimakumullah. Datangnya Idul Fitri membawa kita semua kembali kepada kesucian sebagaimana telah diuraikan di atas. Lalu bagaimanakah kita menyikapi hari-hari setelah kita kembali keadaan suci ini di luar Ramadan? Setidaknya ada dua jawaban sebagai berikut. Yang pertama, kita hendaknya meneruskan kebaikan yang sudah dicapai selama Ramadan. Dalam kaitan ini Syekh Muhammad Umar Nawawi Al-Bantani mengingatkan salah satu dari ke-10 amalia sunnah di bulan Ramadan dalam kitabnya yang berjudul Nihayat Zain Al-Irsyad Muqtadin, yakni beristiqomah dalam menjalankan amalia-amalia di bulan Ramadan dan melanjutkan amalia-amalia tersebut di bulan-bulan luar Ramadan. Jika kita bisa melanjutkan amalia-amalan sunnah di bulan Ramadan, seperti menahan lisan dan anggota badan lainnya dari perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi perkara-perkara haram, memperbanyak sedekah, memperbanyak iktikaf, mengkhatamkan Al-Quran setidaknya sebulan sekali dan lain sebagainya, maka itu berarti kita melakukan upaya meningkatkan kualitas ruhani kita. Peningkatan semacam itu sejalan dengan kata Syawal yang secara etimologi berarti syahr, yang berarti irtifa, dalam bahasa Indonesia artinya bulan peningkatan. Tentu saja mungkin kita tidak bisa melakukan persis dengan apa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan dalam rangka peningkatan amal karena berbagai alasan seperti kesibukan menjalankan tugas sehari-hari dan lain sebagainya. Tetapi setidaknya ada ikhtiar kita untuk melestarikan ibadah-ibadah seperti itu, misalnya dengan menjauhi maksiat dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal dan lain sebagainya. Ramadan memang dimaksudkan sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan, di mana umat Islam digembleng selama sebulan penuh agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu yang kedua,
menjaga agar kita tidak mengalami kebangkrutan yang kita raih baik selama dan sesudah Ramadan dengan cara tidak menzalimi orang lain. Dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang kebangkrutan amal sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah berikut hadis. Atadruna man muflis, artinya tahukah kalian siapakah orang yang mengalami kebangkrutan amal? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat pun menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a. Artinya para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah mereka yang tiada mempunyai uang dan tiada mempunyai harta benda. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wazakatin. Sesungguhnya orang bangkrut dari umatku ialah mereka yang pada hari kiamat membawa amal kebaikan dari solat, puasa dan zakat. Wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala ma hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh dan mencemarkan nama baik orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Fayu'ti hadha min khasanatihi wa hadha min khasanatihi fa in faniyat khasanatuhu qabla an yaqda ma 'alayha. Maka kepada orang yang mereka salah itu diberikan amal baik mereka, dan kepada orang lain yang diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum utangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalah itu diberikan kepada mereka. Fayuti hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniya hasanatun qabla an yaqama 'alayha ukhdi sama khatayaha fadr khata 'alayha. Sesudah itu mereka yang suka mencaci, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain itu, summa turqa finnar, akan dilemparkan ke dalam neraka. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Dari hadis tersebut hendaklah dapat kita hayati bersama, karena memberikan kesadaran kepada kita betapa pentingnya menghindari perbuatan menzalimi sesama manusia. Seperti itu dapat membuat kita bangkrut secara agama, yakni ludesnya amal-amal kebaikan kita yang telah kita kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun, bahkan selama hidup kita. Untuk itu, apabila kita sayang pada diri sendiri, maka jagalah agar amal-amal baik kita bisa rawat dengan sebaik-baiknya sehingga tidak musnah secara sia-sia. Dengan cara kita harus bisa mengendalikan diri kita sehingga orang lain selamat dari perbuatan menzalimi orang lain, seperti menyakiti hati, menghujat dan memaki, memfitnah dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak seperti mencuri dan korupsi, membunuh, menyakiti secara fisik dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan tadi terkait dengan apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi khatib pribadi. Mudah-mudahan pula kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal-hal jelek seperti yang tadi khatib kemukakan benar-benar dapat kita hindari secara bersama, dan akhirnya kita semua kelak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi alis sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin adim. أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والميخان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته